Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Sandi. Oke, baik. Kita di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan surat massal, gitu ya, ataupun menggunakan fungsi mailing. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan belajar cara membuat sebuah surat, gitu ya, surat massal yang dimana kita akan mengirimkan ke banyak orang ya dengan format yang sama. Nah, mungkin misalkan teman-teman pernah mendapatkan pesan ataupun surat panggilan dari sekolah ataupun dari kampusnya gitu ya, yang dimana itu kan dengan isi yang sama, format yang sama, tapi itu akan dikirimkan ke banyak orang gitu ya. Cuma beda biodatanya, nama, alamat, kota, dan lain sebagainya. Tapi untuk isinya perihalnya sama. Nah, itu gimana caranya supaya lebih cepat? Nah, ini kita akan belajar gitu ya, menggunakan fungsi mailing. Oke. Nah, oke. Langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya sudah buat template untuk teks suratnya gitu ya, yang dimana ini surat panggilan untuk seorang yang diterima bekerja gitu ya. Nah, jadi nanti di sini nama gitu ya, nama ini sebagai penanda nanti bahwasanya di sini akan otomatis diisi nama gitu ya, nama yang akan kita panggil gitu ya. Ini alamat rumahnya. Di sini untuk kota, kode pos. Nah, nanti di sini untuk jabatannya apa. Nah, kemudian di sini untuk nama gitu ya, nama, nama lagi ya, saudara-saudara ini ya, nama, dan isi juga nama lagi. Nah, jadi nanti ini dapat kita isi dengan nama-nama atau biodata yang kita inginkan. Jadi nanti otomatis terkirimkan ke banyak orang gitu ya. Nah, dengan format yang seperti ini, nanti otomatis nama-namanya terisi sendiri gitu ya. Dengan catatan kita sudah buat database-nya atau buat input biodatanya. Oke. Nah, gimana caranya? Langsung saja. Oke. Nah, yang utama kita menggunakan fungsi mailing ya. Fungsi mailing di menu mailing ini. Oke. Kita ke menu mailing. Oke, kita ke menu mailing. Nah, kemudian kita pilih eh, mail match ya, start mail match ya. Start mail match. Oke. Nah, kemudian pilih step by step mail match wizard. Oke, pilih step by step mail match wizard. Oke, nah yang di sini pilih letter. Oke, letter. Kemudian next ya, ini ada step one of six gitu ya. Pilih next starting document. Nah, di sini tetap pilih use the current document. Oke. Kemudian next. Nah, di step 3 ini pilih type new list ya, type new list. Oke. Nah, di sini kemudian kita pilih create. Nah, oke. Nah, di sini akan ada untuk new address list gitu ya. Jadi kita buat biodatanya di sini. Nah, di sini sudah ada bawaannya, ada title, first name, last name, company name ya, address line gitu ya. Nah, sedangkan yang kita perlukan di sini adalah database untuk nama, alamat, kota gitu ya. Nah, jadi ini kita nggak perlu, makanya ini kan kita buat custom gitu ya. Kita hapus dengan cara kita buat custom column. Oke, kita pilih custom column. Nah, ini fill name-nya kita dihapus semua. Kita delete, nanti kita ganti dengan sesuai yang kita butuhkan. Ini dihapus. Oke, semuanya delete, yes. Oke, delete semuanya. Dihapus semuanya. Dihapus semuanya. Nah, kalau sudah dihapus semuanya, kita pilih add. Oke, add. Nah, ini type a name for your field. Jadi kita masukin nih field yang mau kita input sesuai yang kita butuhkan tadi gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah untuk field nama. Oke. Setelah nama tadi ada alamat ya. Add lagi untuk alamat. Kemudian kita tambahkan lagi setelah alamat tadi ada kota ya. Kota. Kemudian tambah lagi setelah kota tadi ada kode pos. Kode pos. Oke. Setelah kode pos tadi ada ini
jabatan. Oke. Oke, jabatan. Nah, sudah ya. Nama, alamat, kota, kode pos, jabatan. Nah, kalau sudah kita tulis, kita pilih oke. Nah, maka dia berubah ya untuk ininya, listnya ada nama, alamat, kota, kode pos, jabatan. Sekarang kita input nih. Kira-kira surat ini akan kita kirimkan ke siapa aja gitu ya. Nah, kita input sini orang-orangnya. Sekarang ini namanya kepada Ronaldo. Oke. Alamatnya di jalan, misalkan Jalan Anggrek nomor 12. Kota, misalkan kota Palembang. Kode posnya misalkan ya. Jabatannya sebagai direktur. Oke. Direktur. Oke. Nah, sekarang kita membuat nama berikutnya ya. Orang berikutnya pilih new entry. Nah, oke. Bang Messi misalkan kita ke Jalan Mawar nomor 23 di kota, misalkan kita kota Bandung misalkan ini ya. Jabatannya sebagai OB. Kita new entry, tambah lagi misalkan Keti, Jalan misalkan Kenanga nomor 12. Oke, misalkan ini Jakarta. Oke, sebagai asisten new entry, misalkan apa lagi ya, Lady, Jalan Kopi Bali. Oke, jabatannya sebagai apa ya, komisaris. Wis lumayan. Oke. Siva, Jalan Sudirman misalkan. Oke. Manajer. Oke. Nah, misalkan kita sudah buat nih, kita akan kirimkan ke 5 orang contohnya ya. Ini bisa kita isikan sebanyak mungkin gitu ya. Mau ratusan ribuan bisa gitu ya. Kita tinggal kita input data biodatanya, nanti otomatis akan akan bisa tergabung dengan template yang kita buat tadi gitu ya. Otomatis terisi nama, alamat, kota, kode pos, dan juga jabatannya. Nah, sekarang sudah ya, misalkan saya udah ini kita input biodata orang-orang yang akan kita kirimkan suratnya. Setelah itu kita pilih oke. Nah, kemudian nanti di sini dia akan menyimpan ke ini ya, menyimpan database-nya ke bentuk Microsoft Access nantinya. Nah, sekarang kita simpan nih, misalkan bebas ini ya, penyimpannya bisa di dokumen otomatis ya, atau di folder kita masing-masing. Misalkan kita buat database karyawan baru. Oke ya. Nah, ini misalkan karyawan baru. Oke. Kita save. Nah, ini datanya sudah tersimpan ya di database-nya. Nah, ini pilih oke aja. Oke. Nah, berarti sudah ada nih database-nya. Kita punya data-datanya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita pilih next ya, ke step berikutnya. Next, write your letter. Nah, sudah di step ini, step 4. Nah, di sini baru nih kita pilih more item. Nah, jadi nanti kita akan isi sini namanya, ini alamat. Nah, ini untuk yang tertulis ini sebagai penanda gitu ya, penanda bosnya di sini akan kita tulis nama. Oke, sekarang ini kita hapus ya, nggak apa-apa. Kita hapus ya, letakkan kursor di sini. Ya, letakkan kursor di sini, pilih more item. Ya. Nah, tadi apa nama ya? Pilih nama, insert. Nih, ini otomatis ya. Close. Nah, ini kan sebagai penanda aja, kita hapus. Bosnya di sini untuk alamat, more item, pilih alamat, insert, close. Nah, di sini juga kita hapus saja. Ini kan sebagai penanda, hanya sebagai penanda aja. Di sini
untuk kota. Oke. Kemudian setelahnya di sini untuk kode pos close. Oke. Kemudian di sini kita buat jabatan. Oke. Insert close ya. Ini untuk nama kita more item, pilih nama insert close. Kemudian di sini lagi ya, atas kehadiran saudara. Namanya siapa? Kita masukin more item atau klik nama insert close ya. Nah, nanti ini akan otomatis terisi nama-nama yang kita input tadi ya. Oke. Nah, kalau sudah kita posisikan nih di mana-mana saja yang akan kita letakkan ya. Sudah oke, selesai ya. Nah, sudah seperti ini. Pastikan sudah selesai. Pilih next preview years later. Oke ya. Nah, kita lihat hasilnya. Kita next. Nah, lihat. Tuh, ya. Ini otomatis kepada yang terhormat Bapak Ibu Ronaldo ya, jalannya tadi, alamatnya, kotanya, ini kode posnya. Nih sebagai direktur ya tadi ya, dimana saudara Ronaldo gitu ya telah memenuhi kriteria di perusahaan kami. Nah, kemudian saudara Ronaldo, oke, otomatis kan terisi. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nih buat ngulang-ngulang atau di copy paste gitu ya, tidak. Nah, kemudian terus mana yang berikutnya ini? Kalau kita mau lihat data berikutnya, klik ini ya, kita lihat next record. Nah, Messi, Katie, Lady, Siva, habis ya. Kita kembali lagi, nanti cuma ada 5, dan ini bisa lebih ya, bisa ratusan, ribuan bisa. Lady, Katie, Messi. Nah, oke. Nah, pastikan tidak ada yang salah. Misalkan ini salah nih untuk ininya, tahunnya nggak apa, kita ganti aja 2023. Nanti otomatis semuanya berubah juga nih. Misalkan bukan September, kita buat Desember, Oktober misalkan, Oktober ya, Oktober. Oke. Maka nanti yang lain ngikut juga tuh, Oktober semua ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kira-kira sudah komplit ya, pilih nih next complete the merge ya, artinya kita selesaikan kita digabungkan. Nah, kalau misalkan udah fix gitu ya, udah selesai, kita bisa nih langsung print ya, kita print semua gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, mau lihat datanya ini per lembar, ini kan langsung ini seperti ini ya. Oke, misalkan kita mau gabung dalam satu ini ya. Nah, kita pilih edit individual ya, atau pilih ini, atau finish ya, finish and merge, kita selesaikan dan kita gabungkan. Nah, kemudian pilih ini edit individual dokumen, jadi nanti kita bisa edit secara individual gitu ya. Misalkan kalau ada yang salah gitu kan, edit individual dokumen. Nah, ini kita pilih all ya, nanti biar tahu nih isi seluruhnya dalam satu bar kerja, satu buku gitu ya. All udah oke. Nah, ini untuk Ronaldo. Nah, di P kedua, ini tadi keisi ya, kita hapus saja. Oke. Main tadi yang ini oke, nggak apa-apa, kita sudah terlalu ini ya. Nah, ini Messi ya, Katie ada di sini ya. Nah, ini Lady, ini sudah ini ya, sudah masuk ya. Nah, udah, kalau misalkan sudah, tinggal print. Nah, surat bisa diedarkan ke email, atau bisa juga lewat kirim email ya, atau lewat di print out, dikirimkan langsung. Nah, jadi sepertilah teman-teman ya cara membuat surat massal gitu ya, atau menggunakan fungsi mailing. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah teman-teman gitu ya, ketika disuruh atau diperintah oleh atasannya membuat surat gitu ya, apalagi yang kerja di bagian admin atau di bagian staff gitu ya, administrasi dan lain sebagainya. Ini bisa mempermudah pekerjaan teman-teman semua gitu ya, tanpa kita ketik ulang ataupun kita copy paste ya, enggak, kita tinggal sudah ada template-nya, kita buat dulu template-nya gitu ya. Buat template suratnya, tinggal nanti kita input database si penerimanya, nanti otomatis akan seperti ini gitu ya. Nah, oke.
Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu gitu ya, di fungsi mailing ya, di pertemuan pada kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan gitu ya. Dan untuk hari ini saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.